Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video kedua pada sesi overview of composite material. Definisi composite material adalah dua atau lebih material yang digabung secara makroskopis dan menghasilkan material baru dengan sifat yang merupakan gabungan dari material penyusunnya. Contohnya adalah concrete reinforced with steel, epoxy reinforced with graphite fiber, rubber mixed with carbon black. Jadi concrete, epoxy, dan rubber itu merupakan matrik dan penguatnya adalah steel, graphite fiber, carbon black. Digabung secara makroskopis. Maknanya adalah unsur-unsur penyusunnya itu masih kelihatan secara visual. Jadi epoxy reinforced with graphite fiber, maka graphite fibernya masih terlihat dan epoxy yang mengikat graphite fiber itu juga masih terlihat. Tetapi kedua komponen tersebut menghasilkan sebuah material baru dengan sifat yang merupakan gabungan antara perilaku sifatnya epoxy dan sifat dari graphite fiber. Bisa saling menguatkan yang kita rancang sesuai kebutuhan kita. Jadi composite material itu adalah material buatan manusia ya, yang sifatnya itu nanti kita creating, kita ciptakan. Mau seperti apa material baru yang kita inginkan itu bisa kita rancang untuk keunggulannya. Jadi merupakan customized material ya. Pada prinsipnya komposit itu merupakan gabungan antara base matrik dan reinforcement base. Matrik merupakan komponen utama ya, base primary base, dan reinforcement adalah secondary base. Ini matrik ini akan mengikat reinforcementnya, material reinforcement, dan gabungannya itu akan menghasilkan sebuah material baru yang kita namakan material komposit. Dan bentuk reinforcement base atau base penguatnya itu bisa berupa sebuah fibers, bisa sebuah partikel, atau bisa juga bentuk-bentuk yang lainnya. Whisker misalnya, untuk lainnya itu misalnya whisker. Di mana dalam material komposit reinforcement ini akan diikat oleh matriknya. Matrik bisa sintetik maupun natural biodegradable matrik. Bisa selulose, bisa resin atau epoxy, dan lain sebagainya. Fungsi dari matrik sendiri adalah yang pertama untuk melindungi fiber dari lingkungannya. Ini terutama kalau fibernya itu adalah serat alam. Katakanlah kita ingin membuat komposit yang ramah lingkungan, kita mempergunakan fiber dari serat alam, katakanlah serat bambu. Nah, ini kalau matrik yang kita gunakan adalah katakanlah epoxy, maka epoxy ini akan melindungi serat fiber tersebut dari lingkungannya. Karena apa? Karena kita mau menggunakan serat fibernya itu dari serat alam, di mana kecenderungan serat alam itu menyerap uap air, sehingga akan cenderung mengembung
dan itu akan bisa mempengaruhi perilaku material komposit yang kita rancang atau kita bikin. Nah, untuk itu diberi matrik berupa resin tadi. Nah, dengan adanya resin tadi, maka serat alamnya ada di tengah-tengahnya sehingga terlindungi dari udara luar sehingga tidak sampai mengalami intervensi dari moisture content dari udara luar. Itu maksudnya seperti itu. Di samping itu matrik itu akan mengikat fibernya. Artinya bila komposit itu diberi gaya luar, maka tegangan yang terjadi akan didistribusikan ke fiber melewati sebuah daerah interface antara matrik dan fibernya. Jadi matriknya itu diikat oleh fibernya dengan keras sehingga distribusinya merata. Ilustrasinya seperti gambar ini, di mana ini adalah fibernya dan lingkungannya ini adalah matriknya. Saat diberi gaya beban tarik, maka ada antara matrik dan fiber ini ada ikatan yang kuat sehingga terjadi transfer tegangan antara matrik dengan fibernya sehingga komposit yang dihasilkan memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada material penyusunnya, di mana proses transfer tegangan itu bisa terjadi di daerah interface. Atau ini adalah boron yang bulat-bulat ini boron dan lingkungannya adalah epoksi. Nah, ini merupakan daerah interface antara yang ini adalah interface antara epoksi dengan boronnya. Di sini akan terjadi transfer. Ini terjadi ikatan di daerah interface ini sehingga saat mengalami beban luar akan terjadi transfer tegangan di antara keduanya. Sedangkan fiber itu memiliki fungsi sebagai penguat material. Karena biasanya fiber itu ya kita pilih yang ringan, kuat, dan kaku. Jadi bahan penguat. Kemudian di samping itu dapat meningkatkan sifat-sifat spesifiknya. Misalnya diantaranya harganya produk akhirnya menjadi lebih murah. Memperbaiki prosesability-nya dan menstabilkan ukuran komposit. Sedangkan pada unidirectional composite lamina, maksudnya lamina sini itu hanya satu lapis saja. Komposit satu lapis, lamina namanya. Bila mau bergunakan continuous fiber sebagai penguatnya, ini bila lamina tersebut unidirectional, maksudnya komposit dengan serat satu arah, hanya arahnya satu, dan fiber yang digunakan adalah fiber kontinu dan kompositnya hanya satu lapis. Itu salah satu contohnya adalah komponen struktur yang membutuhkan kekuatan dalam satu arah, yaitu dalam arah fibernya. Sedangkan bila kita menginginkan sebuah komposit dengan kekuatan dalam segala arah, maka susunan fibernya itu dibikin random, jadi saling berlapis-lapis dan arahnya acak. Itu nanti menghasilkan sebuah komposit yang memiliki kekuatan segala arah. Itu salah satu fungsi dari fiber. Jadi kalau fibernya disusun secara unidirectional akan menghasilkan sebuah komposit dengan struktur yang kuat dalam arah kompositnya, arah fibernya. Sedangkan bila diinginkan sebuah material komposit dengan kekuatan di segala arah, kuasi isotropik, maka fibernya itu disusun secara acak. Dan tipe fiber
yang digunakan sebagai penguat biasanya dalam bentuk chalk, whisker, dan partikel. Tipe-tipe komposit itu bisa seperti ini namanya continuous fiber atau unidirectional fiber komposit. Unidirectional komposit ini bila seratnya kita atur seperti anyaman kain ya, dalam arah sumbu X dan dalam arah sumbu Y, maka ini kita namakan woven fiber komposit. Dan bila seratnya acak dengan serat pendek, arahnya acak dan serat pendek, kita namakan chopped fiber komposit. Nah, ini gabungan hybrid komposit. Kemudian komposit seperti ini ada inti, ada skin, maka komposit seperti ini kita akan namakan sandwich ya, karena intinya ini merupakan material honeycomb, maka ini adalah sandwich honeycomb. Kemudian perbedaan antara tadi lamina dan laminate. Lamina itu komposit satu lapis saja seperti ini. Ini seratnya hanya satu lapis. Arah seratnya mungkin tembus ke arah ya, tetapi hanya satu lapis. Itu kita namakan lamina. Sedangkan bila ada banyak lamina, kita tumpuk-tumpuk menjadi satu seperti ini, maka komposit seperti ini kita namakan laminated komposit. Kemudian material komposit ini dapat kita klasifikasikan berdasarkan ukurannya, berdasarkan penguatnya, dan berdasarkan matrik dan kemampuan degradable-nya. Yang kita namakan dengan biokomposit. Berdasarkan ukuran fibernya kita namakan nano komposit, dan berdasarkan reinforcement-nya bisa fiber komposit, partikel komposit, atau struktural komposit. Sedangkan berdasarkan matriknya itu kita klasifikasikan menjadi polimer matrik komposit, keramik matrik komposit, dan metal matrik komposit. Sedangkan biodegradable-nya berdasarkan kemampuan diuraikan oleh alam. Sedangkan proses manufakturnya itu dapat kita bedakan, kita klasifikasi menjadi open molding, closed molding, cast, polymer molding, dan additive molding. Ya. Open molding seperti proses handle up, spray up, lemon welding. Sedangkan closed molding, vacuum bag molding, vacuum infusion, RTM, compression molding, pultrusion, dan lain sebagainya. Sedangkan cast polymer molding itu gel coated stone, contohnya ada engineering stone molding, stone surface molding. Sedangkan additive ini adalah proses yang advance. Sedangkan aplikasi dari material komposit ini saat ini sudah diperkenalkan secara luas. Contohnya untuk komponen otomotif ini ya, kemudian untuk komponen mesin pesawat terbang, kapal laut, di kapal laut juga, dan kurang lebih di pesawat terbang ini contoh bagian pesawat terbang ini ya. Kemudian juga di pesawat terbang hampir semua komponen di pesawat terbang saat ini sudah memakai material komposit. Dan untuk lebih memahami perkuliahan ini, saya harapkan Anda mencari sebuah jurnal tentang biodegradable composite yang diterbitkan dari tahun 2015 dan hingga 2020. Tujuan saya memberi tugas ini adalah saya berharap di akhir perkuliahan ini Anda nanti sudah bisa membuat proposal penelitian tentang material komposit ramah lingkungan. Agar itu bisa terjadi, agar itu bisa terwujud, maka dari sekarang saya harapkan Anda mulai mencari jurnal-jurnal tersebut dan bagaimana mereviewnya, hingga nanti di pertemuan akhir kita langsung bisa membuat proposal penelitian tentang material biodegradable komposit, sehingga Anda sudah selesai perkuliahan ini, sudah siap untuk melakukan